Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Shopping sama-sama takjub oleh alat jiwa ini yang belum pernah dia lihat. Dia terus mengarahkan tombaknya ke depan dan baju besinya bersinar, membentuk penghalang putih yang melindungi tubuhnya. Hecha itu terkejut. Itu adalah penghalang jiwa kelas 7. Shopping melepaskan penghalang jiwa kelas 7 dan segera melesat maju seperti panah. Dia tidak berniat untuk menghindari goresan petir itu lagi, langsung menyerang Hecha itu. Penghalang jiwa kelas 7 Shopping memiliki kemampuan pertahanan yang mengesankan. Penghalang jiwa mengusir setiap kilat dan Shopping tidak melambat sama sekali. Dia akan tiba di hadapan Hecha itu kapan saja. Hecha itu sudah melihat niat membunuh dan ekspresi jahat di mata Shopping. Xingzhan sudah naik ke udara dari tanah dan dia mempersiapkan dirinya untuk mengakhiri pertempuran ini segera jika dibutuhkan. Ledakan bergema. Sebuah ledakan kuat meletus antara Hecha itu dan Shopping. Shopping masih memiliki penghalang jiwa kelas 7-nya, tetapi seluruh tubuhnya dikirim meluncur ke udara seperti peluru. Penghalang jiwa kelas 7-nya pecah karena tabrakan. Dan jika dia tidak melepaskan penghalang tak terkalahkannya, garis-garis petir yang berderak di langit akan mencabik-cabiknya. Hecha itu masih melayang di udara, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Hecha itu memindahkan meriam jiwa di bahunya sekali lagi. Pandangan meriam berayun mengunci Shopping. Di kejauhan, ada cerutu besar yang mengepul keluar dari sudut mulutnya, melepaskan gumpalan asap hijau. Cerutu dan asap hijau melengkapi penampilannya yang tangguh dan ia tampak gagah dan menakutkan. Shou Hongchan melompat dari kursinya di tempat Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Begitu meriam panjang berwarna merah keemasan ini muncul. Meriam penyengat kelas 7. Hei, bagaimana dia bisa memiliki meriam penyengat kelas 7? Meriam penyengat dianggap sebagai meriam jiwa target tunggal yang paling merusak. Lebih tepatnya, meriam penyengat dianggap sebagai sinar jiwa, dan itu disebut meriam karena terlalu kuatnya. Tidak banyak instruksi jiwa menggunakan meriam penyengat karena membutuhkan mengunci target manual dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Xingzhan menjadi ragu-ragu. Dia tahu bahwa menghentikan Hecha itu pada saat ini akan berarti bahwa dia menyatakan Hecha itu menang. Namun, Shopping akan memiliki kesempatan lain di babak tim dalam permainan jika dia menghindari serangan ini. Xingzhan tidak lagi percaya bahwa Shopping memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan Hecha itu yang sudah menunjukkan kecakapan instruksi jiwa kelas 7. Namun, tim Kekaisaran Ryu sudah kalah 2 kali. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan mereka kalah poin lagi? Chaito secara alami tidak peduli apa yang difikirkan oleh wasit. Dia membidik dan menembakkannya. Sinar emas merah memotong udara lurus menuju Shopping. Tekanan yang sangat besar ini membawa bahaya bagi Shopping. Meskipun dia masih pusing akibat tabrakan, dia merinding dan memungkinkannya pulih dalam sekejap mata. Shopping tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi, dan dia juga tidak punya waktu untuk membuat penilaian yang akurat. Dia segera mengaktifkan pendorong jiwanya dan mencoba untuk terbang dalam upaya menghindari serangan ini. Namun, dia merasakan rasa baal yang intens di tubuhnya. Shopping melihat ke bawah tanpa sadar dan melihat jarum kecil menonjol dari dadanya. Jarum yang bersinar dengan cahaya ungu kebiruan. Mati rasa yang luar biasa datang dari jarum ini. Ini, apakah dia menempelkannya sebelum aku membuka penghalang tak terkalahkanku ketika penghalang kelas 7ku dihancurkan? Tapi ini dianggap sebagai alat jiwa stasioner meskipun itu hanya jarum. Ini adalah pemikiran terakhir Shopping sebelum dia melihat sinar merah keemasan menelan jarum ramping itu. Jarum kecil itu hancur dan dia sendiri bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sesuatu juga. Sebuah lubang yang tidak lebih besar dari ibu jari muncul
di penghalang tak terkalahkan Xiaoping, dan hatinya pada saat yang bersamaan matanya menjadi kendur dan dipenuhi dengan keraguan. Tidak dalam mimpi terliarnya dia mati dengan cara seperti ini. Secerca cahaya dingin berkedip di mata Hecha itu, tapi dia dengan cepat kembali ke penampilannya yang sederhana saat dia menarik meriam di tangannya dan perlahan-lahan turun dari langit. Zheng Zhan menangkap Xiaoping secepat yang dia bisa ketika jatuh dari langit. Namun Zheng Zhan dengan cepat menemukan bahwa Xiaoping tidak bisa diselamatkan. Hatinya telah ditembak dengan cepat. Bagaimana orang bisa menyelamatkannya? Dia Xiaoping penuh putus asa. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dan dia mengeluarkan banyak darah sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kehampaan. 3 kematian dari 3 pertempuran. Penonton meledak menjadi kehebohan ketika Zheng Zhan mengumumkan kematian Xiaoping. Mereka berada di dalam Kekaisaran Ryu. Tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu mewakili Kekaisaran Ryu sendiri dalam kompetisi ini, dan 3 orang tewas di babak ini saja. Bagaimana mungkin warga tidak marah? Mata Yu Hao menunjukkan ekspresi terkejut yang samar meskipun ekspresinya sedingin es di bawah panggung, dan dia melirik Hecha itu di atas panggung. Hecha itu berbalik pada saat ini dan dia mengangguk dengan tenang pada Yu Hao sebelum dia mengeluarkan cerutu di mulutnya dan memberinya senyuman yang sepertinya mengandung makna yang jauh lebih dalam. Yu Hao mengenang adegan ketika Hecha itu mempercayainya dan menceritakan sesuatu padanya saat itu. Kakak senior kedua, ya. Ekspresi Zheng Zhan sedikit hitam. Dia adalah seorang instruktur kelas 9, tetapi dia bahkan gagal mencegah kematian lagi dalam pertandingan yang dia secara pribadi awasi. Dia merasa buruk sekarang, namun dia dihadapkan dengan pilihan sulit dan hasilnya membuktikan bahwa dia membuat kesalahan. Xiao Hongchen melompat ke panggung kompetisi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aku siap untuk ronde berikutnya. Di sisi lain, Yu Hao juga berbicara dari ruang tunggu Sekte Tang. Sekte Tang akan meninggalkan putaran eliminasi yang tersisa. Kami memilih untuk memasuki pertarungan tim secara langsung. Hecha itu dan Xiao Hongchen terkejut sejenak, dan ekspresi Xiao Hongchen semakin suram dari sebelumnya. Hecha itu mengerutkan kening sesaat sebelum dia mengambil botol susu dan melompat dari panggung kompetisi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mendukung keputusan Yu Hao. Sekte Tang sudah memenangkan 3 pertandingan. Ada 7 pertandingan di babak eliminasi tunggal, dan Kekaisaran Ryu tidak mungkin bisa menyalip Sekte Tang. Hasil akhir akan ditentukan melalui pertempuran kelompok. Namun Kekaisaran Ryu sudah kehilangan 3 dari 7 anggota aslinya. Pengganti tidak diizinkan dalam putaran 7 orang ini, dan ini berarti bahwa Kekaisaran Ryu akan sangat dirugikan dalam pertempuran kelompok berikutnya. Sekte Tang memiliki keunggulan absolut jika mereka memilih untuk langsung memasuki pertempuran kelompok, karena itu akan 7 lawan 4. Zheng Zhan menatap dalam-dalam ke mata Yu Hao sebelum dia merendahkan suaranya dan menyatakan, putaran eliminasi tunggal telah berakhir. Kedua belah pihak dapat meluangkan waktu untuk beristirahat, dan kita akan memulai pertempuran kelompok setelah istirahat. Sekte Tang telah mengumpulkan 3 poin dan tim Ryu memiliki 7 poin. Di mimbar, wajah Su Tianran menjadi lebih gelap dan alis Jing Hongchen juga bersatu. Kecakapan Sekte Tang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 2 partisipan awal adalah sama-sama seorang kaisar jiwa, dan Hecha itu baru saja memperlihatkan kekuatan seorang instruktur jiwa kelas 7. 3 anggota dari Kekaisaran Ryu benar-benar ditekan oleh lawan mereka. Mereka tidak berhasil melepaskan kemampuan penuh mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan dan mengejutkan Jing Hongchen adalah seberapa kuat letusan Hu Yu Hao. Jing Hongchen adalah seorang Feng Hao Dolo, dan bahkan dia merasa sedikit pusing dan kehilangan momen saat cahaya keunguan keemasan muncul. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengunci dan menentukan serangan aneh yang dilepaskan oleh Yu Hao.
Kekuatan macam apa itu? Bahkan penghalang tak terkalahkan tidak bisa menghentikannya. Pertempuran kelompok akan segera dimulai. Meskipun anggota tim cadangan Kekaisaran Ryu tidak jauh lebih lemah dari anggota tim utama, itu masih ada perbedaan. Selanjutnya, cucu-cucunya juga menjadi bagian dari turnamen ini. Sama sekali tidak mungkin bagi Jing Hongchen untuk tidak khawatir atau tidak cemas. Su Tianran bertanya dengan jelas, bisakah mereka memenangkan pertarungan kelompok? Dia banyak menekankan pada turnamen tahun ini. Jing Hongchen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku memiliki keyakinan pada anak-anak ini, namun aku mohon Anda memberiku izin untuk menjaga orang-orang dari Sekte Tang di sini selamanya. Setelah turnamen, mereka akan tumbuh menjadi masalah nyata di masa depan jika mereka memiliki kehebatan seperti ini di usia yang sangat muda ini. Su Tianran meliriknya dan berkata, terserah padamu membuat mereka tunduk atau membuat mereka menghilang. Jusi masih duduk di samping Su Tianran dan matanya sedikit bergeser menanggapi. He Chaito duduk di samping Yu Hao tetapi ekspresinya tidak berbeda dari sebelumnya. Yu Hao menatapnya dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja, kakak senior kedua? He Chaito menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, haha, aku baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya ketika dia berbicara, dan dia menatap mimbar di kejauhan dengan pandangan tenang di matanya. Di sana, di kursi yang tinggi, di atas semua orang dan para pejabat Kekaisaran Ryu, arena dan penonton telah tenang, dan beberapa master jiwa tipe bumi bergegas ketika mencoba untuk memperbaiki panggung kompetisi. Pertempuran kelompok akan segera dimulai. Dong-er, kamu akan tetap di sisiku nanti, dan kamu bertanggung jawab untuk melindungiku, kata Yu Hao dengan jelas. Wang Dong-er tertegun sejenak, matanya berputar ke arah yang lain, tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya. Dia memaksakan dirinya untuk tidak menolak Yu Hao dan bertanya apakah itu tidak adil bagi yang lain. Yu Hao memandang rekan setimnya dan dia berkata, tolong ikuti bimbinganku dari deteksi spiritualku selama pertempuran kelompok. Kita harus memenangkan ronde ini dan kita tidak bisa membuat kerugian atau cedera sama sekali. Semua orang mengangguk setuju. Yu Hao memejamkan matanya sekali lagi, tetapi tangan kanannya masih memegang tangan kiri Wang Dong-er. Semua orang memejamkan mata satu demi satu, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi puncak mereka dan pergi berperang dalam kondisi terbaik. Babak berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati bagi mereka, dan salah langkah bisa menyebabkan cedera atau bahkan mungkin kematian mereka. Untungnya, unsur jiwa yang kuat itu telah mengambil alih sebagai wasit. Babak ini akan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Ada banyak keributan di sekitar arena. Warga dan keluarga bangsawan sama-sama mendiskusikan banyak hal. Mereka yang lebih akrab dengan aturan kompetisi awal berharap bahwa turnamen akan sedikit lebih tenang setelah fase eliminasi awal berakhir dan turnamen berlanjut menjadi babak round robin. Bagaimanapun, babak round robin tidak secara langsung menentukan pemenang atau pecundang. Akumulasi poin terkait dengan apakah tim akan maju ke babak berikutnya. Satu kekalahan tidak berarti bahwa tim akan tersingkir. Siapa yang mengira bahwa babak round robin yang tidak mereka duga begitu epik? Bahkan ini baru babak pertama. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Sekte Tang sebelumnya, dan mereka melawan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu di negara mereka sendiri. Sekte Tang akhirnya membunuh 3 anggota berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati para penonton ada bersama tim Ryu, tetapi serangan memalukan terhadap Wang Dong-er sebelumnya membuat penonton bersorak lebih tenang. Itu adalah pukulan yang terlalu memalukan. Itu juga alasan mengapa sebagian besar penonton tidak merasa kasihan terhadap kematian Zhou Xinghao setelah kepalanya meledak dari serangan hebat Yu Hao.
Tidak ada yang berharap bahwa Sekte Tang akan memiliki kemenangan besar seperti ini. Semua orang merasa seutas harapan untuk pertarungan kelompok yang akan dimulai. Mereka secara alami berharap bahwa Kekaisaran Ryu akan muncul sebagai pemenang. Tetapi 3 kekalahan berturut-turut sebelum ini mengguncang kepercayaan diri dan keyakinan mereka. 2 peserta pertama Sekte Tang sebenarnya adalah seorang dua kaisar jiwa 6 cincin. Bagi sebagian besar warga, Kaisar Jiwa sudah dianggap orang yang tidak dapat disangkal dan sangat terhormat, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Melangkah ke atas panggung semuanya, Xing Zan mengumumkan dengan suara beratnya. Wang Dong'er adalah yang pertama berdiri, perlahan mendorong kursi roda Yu Hao ke depan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Lebih dari cukup untuk membuktikan status Yu Hao sebagai pemimpin tim mereka. Di sisi lain, 4 anggota Kekaisaran Ryu yang tersisa berdiri dan melompat ke panggung satu demi satu. Xiao Hongchen masih mengenakan tatapan hikmat dan berbahaya, dan dia berjalan ke depan semua orang saat dia memelototi Yu Hao di kejauhan. Tinju Xiao Hongchen mengepal erat seolah-olah dia akan menelannya. Putaran ini adalah putaran 7 lawan 4. Dan mereka yang benar-benar akrab dengan anggota tim Sekte Tang mengerti bahwa Sekte Tang praktis memiliki keunggulan absolut atas lawan-lawan mereka. Kecuali beberapa keadaan khusus muncul, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Ryu untuk membalikkan keadaan. Sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi tepat pada saat ini. Xiao Hongchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Wasit, kami mengakui kekalahan untuk pertempuran tim." Zeng Zan tertegun sejenak dan dia bertanya lagi untuk memastikan, "Apakah kamu mengatakan bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu mengakui kekalahan dalam pertempuran tim ini, yang juga berarti bahwa kalian telah kalah dalam seluruh putaran ini?" "Ya." Xiao Hongchen menggertakkan giginya saat dia mengangguk berat. Mata Yu Hao berbinar saat dia duduk di kursi rodanya saat menatap balik ke arah Xiao Hongchen, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkram sandaran tangan kursi rodanya dengan erat. Zeng Zan berhenti sejenak saat dia menatap mata Xiao Hongchen. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Baiklah, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok. Sekte Tang menang di babak ini." Zeng Zan adalah seorang Feng Hao Doulo, dan suaranya merambat ke setiap sudut arena sehingga setiap orang yang hadir bisa mendengarkannya. Segera keributan terjadi. Kembali ke mimbar, Su Tianran juga terkejut. Jing Hongchen berpikir bahwa Su Tianran akan meledak marah, tetapi wajah Su Tianran tersenyum. Oh, dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan memberi atau menerima. Tidak buruk. Kepala Hongchen, "Cucumu telah meningkat banyak selama bertahun-tahun, dan dia tidak begitu keras kepala dan hanya tentang tinju lagi." Jing Hongchen menunduk dan memaksakan diri untuk tertawa. Dia mempermalukan Kekaisaran yang mulia. Silahkan Anda menghukumnya." Su Tianran tersenyum dan berkata, "Babak round robin baru saja dimulai, dan babak ini masih jauh dari selesai. Hasil akhirnya belum terungkap. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia mempermalukan kita atau tidak. Selain itu, aku yakin dia akan belajar dari pelajaran ini, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di putaran berikutnya. Namun, Sekte Tang cukup menarik dan mereka tampaknya cukup kuat. Guru Kekaisaran, apa kemampuan yang digunakan oleh Yu Hao sebelum ini?" Guru Kekaisaran yang berbalut warna hitam menurunkan suaranya dan berkata, "Aku percaya itu adalah serangan tipe spiritual. Jiwa bela dirinya adalah sepasang mata, tetapi mata ketiga itu seharusnya muncul dari beberapa mutasi. Dan itu mungkin mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri kedua sekte tubuh. Ini telah memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatan spiritual yang hebat. Keterampilan jiwa itu sangat kuat, dan aku takut tidak ada seorang pun di peringkat yang sama dengan dia yang bisa menahan serangannya. Dibutuhkan alat jiwa atau keterampilan jiwa khusus yang dirancang khusus untuk melawan keterampilan jiwanya jika seorang ingin menanganinya.
Dan aku percaya kepala aula cukup mahir dalam hal-hal seperti ini. Aku percaya bahwa cucu kepala aula memilih untuk mengundurkan diri sementara karena dia belum menemukan cara untuk menangani keterampilan ini. Dan dia berharap untuk menyimpan kekuatan bertarung timnya sehingga mereka dapat terus lanjut ke putaran berikutnya. Akan selalu ada kesempatan lain untuk membalas dendam. Ching Hongchen mengangguk. Ekspresinya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya dengan penegasan guru kekaisaran. Keributan terjadi. Tim yang mewakili martabat kekaisaran sebenarnya mengakui kekalahan. Teriakan dan kutukan bergema di seluruh arena dan beberapa warga akan bergegas maju jika tidak ada tentara yang berjaga di sekitarnya. Xiao Hongchen melemparkan pandangan dingin ke arah Yu Hao. Setelah mengakui kekalahan sebelum melompat pergi, mata Yu Hao terpejam. Kekaisaran Ryu akan jauh lebih sulit untuk ditangani sekarang. Susan Si mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan mereka selamanya. Aku tidak berharap mereka begitu ketakutan." Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berpikir mereka takut. Lihatlah mata Xiao Hongchen. Apakah kamu melihat setetes ketakutan? Kita pasti tidak akan pernah dapat muncul tanpa cedera, bahkan jika kita bertemu mereka secara langsung dan mengalahkan mereka dalam pertempuran tim. Kita sudah meningkat sejak 5 tahun yang lalu, tetapi aku yakin lawan juga sudah meningkat. Jangan lupa bahwa kedua bersaudara itu sudah menjadi raja roh 5 tahun yang lalu." Xiao Xiao menimpali, "Tim cadangan kekaisaran Ryu tidak mungkin lebih lemah juga. Meskipun kita telah memenangkan babak ini, kita belum melakukan banyak hal untuk melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ayo pergi," kata Yu Hao. Semua orang turun dari panggung kompetisi dan ekspresi mereka segera menjadi jauh lebih santai. Mereka percaya bahwa nama Sekte Tang akan bergema melalui setiap ruang di Kekaisaran Ryu. Tentu saja, tim lain juga akan mulai lebih waspada pada mereka. "Yu Hao!" Sebuah suara terdengar di belakang mereka tepat ketika mereka akan kembali ke Hotel Mingyue dan seseorang memblokir jalan mereka. Yu Hao tertegun sejenak ketika dia melihat orang ini. "Apakah kamu butuh sesuatu, Ki Er?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.